Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kemarin Anda sudah UTS, sekarang Ibu akan membahas tentang algoritma yang dipakai untuk controller gitu ya. Atau controller itu apa aja sih yang bisa Anda pakai? Gitu. Jadi kita masuk ke intinya gitu ya. Tools apa yang bisa Anda pakai untuk melakukan sistem pengendalian. Nah, salah satu yang paling basic sistem kendali itu paling banyak digunakan juga karena sifatnya sederhana, jadi implementasinya ringan, komputasinya juga ringan, yaitu yang disebut dengan controller PID, di mana P itu berasal dari kata proporsional, I-nya adalah integral, dan D-nya adalah derivatif. Oke, kita bahas dulu apa itu definisi dari controller atau pengendali gitu ya. Jadi seperti yang sudah sering kita bahas, kalau ada diagram blok seperti ini, maka ada inputan yang biasanya kalau sistem kendali kan set pointnya ya. Jadi misalkan set pointnya adalah 25 derajat Celcius suhu. Maka kemudian akan dicari selisihnya dengan existing condition temperaturnya, kemudian ketemu error kan gitu. Error kemudian akan diumpankan ke controller. Kemudian dari controller error tersebut akan dijadikan suatu sinyal output gitu ya, yang akan diumpankan kepada sistemnya atau plan-nya. Keluaran dari plan tersebut yang kemudian akan diukur dan diumpankan balik lagi terhadap set point-nya. Jadi tentu saja kontrol itu adalah kita maunya ketika kita memberikan stimulus, oke, AC misalkan, sekarang kamu set pointnya sekarang jadi dari 25, sekarang minta jadi 27. Ya, berarti pada saat begitu tombol remote AC itu kita naikkan jadi 27, respon AC-nya seperti apa? Seberapa cepat kemudian dia mengikuti nilai 27 tersebut? Nah, maka kemudian responsnya seperti ini. Jadi tentu saja respon yang kita harapkan adalah cepat kan gitu ya, bahwa kita kasih 27, 1 detik dia langsung bisa jadi 27 derajat Celcius suhu ruangannya. Ya, tentunya itu yang kita harapkan, sehingga kemudian kita perlu yang namanya sistem kendali atau controller. Oke, nah Ibu akan jelaskan dulu apa itu PID controller. Jadi tadi kontrol itu kan akan inputannya kan berupa error ya, selisihnya. Nah, dari error tersebut dikalikan dengan sebuah nilai yang disebut dengan KP, koefisiennya, maka itu adalah menjadi komponen P. Error tadi over time ya akan diintegralkan, dijumlahkan. Kalau secara diskrit pendekatannya kan dijumlahkan ya, integral itu, kemudian dikalikan dengan KI, sebuah koefisien, ditambahkan lagi dengan selisih error dibandingkan dengan waktunya, selisih waktunya, dikalikan dengan KD, koefisien dari derivatifnya. Nah, dari itu kemudian masing-masing dijumlahkan, sehingga keluarlah sinyal UT yang merupakan output dari controller. UT ini yang kemudian akan diumpankan ke plan atau proses atau sistemnya gitu ya. Jadi itu definisi dari P proporsional karena hanya dikalikan, jadi seperti halnya gain gitu ya. Kemudian ada integral dan juga turunan atau derivatif. Ya, itu adalah konsep dasar dari PID. Inputannya dari PID tadi adalah sinyal error atau selisih antara existing condition dengan set point yang diinginkan. Oke, kita bahas satu-satu ya terlebih dahulu. Nah, apa itu kontrol yang sifatnya proporsional? Secara matematis sifatnya adalah bahwa error tersebut dikalikan dengan sebuah nilai KP. Nah, KP ini akan kita tentukan secara offline. Jadi kita hitung dulu, nanti minggu depan akan Ibu bahas tentang bagaimana mencari nilai KP gitu ya. Nah, begitu ketemu KP-nya, ya sudah, errornya tinggal dikalikan saja dengan KP-nya. Nah, si KP ini terkenal dengan istilah gain atau penguatan. Kenapa disebut penguatan? Karena sifatnya seperti ini. Oke. Ya.
Jadi tujuannya si proporsional itu adalah bagaimana supaya kontrol Anda itu cepat responnya. Kalau tanpa controller maka lambat nyampe-nya. Jadi misalkan drone gitu ya. Drone itu kita minta pada ketinggian 10 meter supaya dia cepat dalam waktu 1 detik langsung dia nyampe 10 meter misalkan. Maka Anda perlu yang namanya komponen KP proporsionalnya. Semakin besar, maka kemudian semakin cepat responnya. Gitu ya. Nah, kita bahas definisinya dulu. Nah, controller proporsional ini apa sih pengaruhnya pada sistem? Nah, biasanya dia itu sifatnya adalah kalau nggak nambah yang ngurangi kestabilannya. Ya, jadi tujuannya itu sebenarnya proporsional dan sifatnya langsung cepat ngejar. Jadi kalau kemudian errornya besar, jadi misalkan drone Anda posisinya masih di 0 meter gitu ya. Kemudian set point Anda kan 10. Errornya kan gede nih, 10 meter. Kalau errornya besar ya, maka kemudian sifatnya adalah proporsional, maka dia akan cepat karena selisihnya besar. Nanti begitu selisihnya nyampe di 5 meter misalkan, selisihnya kan kecil, errornya kan kecil ya, maka kemudian dia juga akan semakin melambat. Hasil outputnya akan semakin lambat. Maka sifatnya proporsional, maka dinamakan proporsional gitu ya. Nah, kemudian karena kemudian dia tujuannya mempercepat tadi supaya nyampe ke set pointnya dengan sangat cepat, maka tentu saja yang akan diperbaiki adalah rise time-nya dan juga settling time-nya. Jadi dia cepat naik ke 10 naik ke 90%-nya gitu ya rise time-nya. Kemudian dia juga cepat settlingnya, cepat nyampe 10 meternya. Oke, nah kemudian ada catatan lagi bahwa si proporsional ini sifatnya adalah mengurangi dari error steady state, mengurangi ya, bukan menghilangkan, karena menghilangkan ini bukan kerjaannya si proporsional, jadi mengurangi saja. Jadi ketika dibutuhkan, maka kemudian untuk menghilangkan error steady state-nya kan KP-nya harus besar, ya, maka kemudian akan membuat sistem lebih tidak stabil lagi. Jadi tujuannya adalah mengurangi saja. Tapi tujuan utamanya si proporsional adalah supaya cepat, responnya dia cepat naik ke 10 meter. Ya. Oke, itu adalah konsep dari proporsional. Jadi supaya cepat kita ngejar ke set point-nya. Ya, jadi kalau ini kan lambat ya, kalau yang ini kan settling time-nya baru di sini gitu ya. Tapi kalau kemudian kita kasih KP, nah cepet nih. Ini kan settling time-nya segini, ini setting jam detik kesekian udah settling time. Nah, ini adalah efek dari si KP atau proporsional tadi.